Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan penyakit-penyakit pada sistem pencernaan atau gastrointestinal. Topik pertama yang saya akan jelaskan adalah GERD. Apa sih itu GERD? GERD adalah kondisi di mana melemahnya sphinkter atau katup. Oke, jadi di sini adalah kondisi di mana makanan akan masuk ke lambung melalui sphinkter atau katup. Yang dimana ketika makanan masuk ke lambung, sphinkter ini akan tertutup dengan rapat sehingga isi lambung tidak akan naik ke dalam kerongkongan. Namun, pada penderita GERD, katup ini melemah sehingga tidak dapat menutup dengan baik. Hal ini mengakibatkan isi lambung yang berisi makanan dan asam lambung naik ke kerongkongan. Apabila kondisi ini terjadi terus-menerus, lapisan kerongkongan akan mengalami iritasi hingga peradangan dan lama-kelamaan menjadi lemah. Kemudian selanjutnya, saya akan membahas tentang patofisiologi GERD. Patofisiologi GERD bersifat multifaktorial dan paling baik dijelaskan oleh berbagai mekanisme yang terlibat, termasuk pengaruh tonus sphinkter esofagus bagian bawah, hernia hiatus, perlindungan mukosa esofagus terhadap reflux, dan motilitas esofagus. Kemudian, gejala pada GERD: nyeri ulu hati, mual, sulit menelan, bau mulut, suara serak, sakit tenggorokan, dan regurgitasi. Kemudian, faktor resiko pada GERD. Yang pertama adalah kehamilan, obesitas, kemudian merokok, obat-obatan seperti aspirin, ibuprofen yang dimana dapat meningkatkan resiko GERD. Kemudian, hernia hiatus. Hernia hiatus terjadi ketika sebagian lambung terdorong ke atas melalui otot diafragma ke dalam rongga dada, sehingga dapat meningkatkan resiko GERD. Kemudian topik selanjutnya adalah peptic ulcer atau tukak lambung. Peptic ulcer atau tukak lambung adalah luka atau ulkus pada lambung yang menyebabkan penderitanya mengalami keluhan seperti perut kembung, nyeri ulu hati, dan mual. Ulkus ini juga disertai peradangan pada lapisan dinding lambung, tepatnya di area sekitar ulkus. Apabila terjadi penurunan produksi lapisan lendir, maka kondisi ini akan menyebabkan asam lambung merusak jaringan yang melapisi lambung hingga menimbulkan luka dan terjadi tukak lambung. Penyakit tukak lambung diakibatkan oleh ketidakseimbangan antara faktor pelindung dan perusak mukosa lambung. Kemudian selanjutnya adalah gejala yang dialami oleh penderita peptic ulcer atau tukak lambung. Pertama, nyeri perut yang terbakar, terutama saat perut kosong atau saat malam hari. Kemudian perut kembung, sering bersendawa, dada terasa seperti terbakar, hilangnya nafsu makan atau mudah kenyang, dan mual muntah. Kemudian faktor yang mempengaruhi perkembangan PUD adalah infeksi H. pylori. Bakteri ini adalah penyebab paling umum dari PUD. Ini merusak lapisan lendir pelindung lambung dan duodenum sehingga asam mengikis lapisan tersebut. Kemudian merokok, alkohol, stres, dan makanan pedas. Kemudian faktor yang terakhir adalah penggunaan NSAID, obat-obat NSAID. Penggunaan NSAID jangka panjang seperti ibuprofen dan naproxen sodium dapat menyebabkan PUD dengan mengiritasi lapisan lambung dan mengurangi produksi prostaglandin yang membantu melindungi lapisan lambung. Kemudian topik selanjutnya adalah dispepsia. Dispepsia merupakan gangguan yang kompleks mengacu pada kumpulan gejala seperti sensasi nyeri atau tak nyaman di perut bagian atas, terbakar, mual muntah, penuh, dan kembung. Kemudian patofisiologi dispepsia. Patofisiologi dispepsia fungsional telah banyak diteliti dalam 2 dekade terakhir, tetapi masih belum ada patogenesis yang pasti. Beberapa mekanisme yang berperan terhadap dispepsia fungsional seperti faktor fisiologis, genetik, lingkungan, psikologis, dan interaksi otak usus. Kemudian gejala dispepsia meliputi nyeri epigastrium, sensasi tertekan dan penuh,
mual, dan rasa kenyang subjektif dini. Kemudian selanjutnya adalah faktor resiko. Pertama, usia, jenis kelamin, kemudian pola makan yang terdiri dari keteraturan, frekuensi dan jeda makanan, kebiasaan mengonsumsi makanan dan minuman beresiko, kemudian merokok dan status gizi.